Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama, sama-sama kita hormati selaku kepala desa Rawakalong kita, yaitu Bapak Haji Lurah Wardi beserta Ibu, dan sama-sama yang kita hormati dari seluruh lingkungan keluarga besar RT 01, 02 dan 03, dan seluruh daripada ketua DKM masjid atau musolah yang berketempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa berkumpulnya pada pagi kesempatan ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para sesepuh, para haji, para hujat. Yang kami tidak sebutkan para orang tua kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan sama-sama kita hormati aparatur kepemerintahan kita, aparatur kepemerintahan Desa Rawakalong, yaitu Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh daripada staf jajarannya, seluruh kaur Desa Rawakalong yang sama-sama kita hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara maupun saudari, adik-adikku sekalian yang sama-sama dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpulnya ini mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini datanglah kita hari kemenangan kita sebagai umat muslim. Selama kita menjalani perintah Allah, yaitu salat, yaitu ibadah, yaitu ibadah puasa selama 1 bulan, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama 1 bulan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, penghulu alam kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir, yaitu khotib selaku imam Bapak Kiai Haji Nuryadi dari Pondok Pesantren Raudul Tauhid, yaitu dari An-Namawi. Alhamdulillah, syukur Kiai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya tidak panjang kalam, yang sama-sama dan mudah-mudahan sebelum kita mengawali, sebelum kita memulai acara kita pagi ini, sama-sama kita bermunajat kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan suratul Fatihah agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyahu wa kulnatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami selaku penyusun acara pada kesempatan pagi hari ini, sebelum acara kita mulai, sini adalah sambutan untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Rawakalong kita, yaitu Bapak Haji Wardi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umudawadin walalihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sholli sodri wa yasiri amri ulutatan milisani yaqahu qoli. Sadaqallahu lazim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati Adinda pembawa acara Bapak Ustadz Herman, dan juga yang saya hormati Adinda Bapak Haji Rahmat, dan juga yang saya hormati Bapak Kiai kita yang akan menjadi tuan imam, dan yang saya hormati muadzin yang akan bertugas pada hari ini, pada sholat Idul Fitri pada hari ini, dan juga yang saya hormati para pengurus masing-masing dari masjid yang berada di RT atau di RW 09, dan juga DKM masing-masing musola yang ada di RW 09 Dusun Ciater, dan juga yang saya hormati para kiai, para dewan guru, para ustadz, para tuan imam yang selalu bertugas dalam kita melaksanakan sholat tarawih di masing-masing masjid dan musola kita, dan juga yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Situn bin Sanis, Sanis bin Kiun, dan paman saya Bapak Haji Medi, Bapak Haji Nisan bin Gacil, Bapak Haji Sabin, dan semua paman-paman dan kanda-kanda saya yang saya hormati, dan juga yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih menerima berbagai nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama barokah nikmat iman dan Islam, dan juga barokah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan suatu kewajiban kita untuk melengkapi daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu
dengan bergembira menyambut hari raya Idul Fitri. Kita laksanakan sholat Idul Fitri berjamaah yang berlokasi di lapangan Satria Muda Siliwangi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di tahun-tahun berikutnya. Dan juga sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada paduka alam, penghulu alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah ya selalu mendapat syafaatnya sampai di yaumil akhir. Bapak serta Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, izinkanlah saya pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berjibaku melaksanakan daripada kegiatan ini, dan ini berdasarkan hasil musyawarah daripada pengurus DKM yang ada di RW 09 ini, dan sehingga terlaksana acara ini pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan restu acara kita ini, dan mudah-mudahan di hari yang perdana kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, ya mudah-mudahan tahun ke depan ya bisa kita laksanakan kembali. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya pula untuk menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Desa Rawakalong, ya baik atas nama saya pribadi dan juga atas nama pemerintahan Desa Rawakalong yang meliputi daripada sekretaris desa, kasih dan kaur beserta staf Desa Rawakalong, kepala dusun, RT, RW sedesa Rawakalong, LPM, BPD sedesa Rawakalong, dan juga ketua penggerak PKK Desa Rawakalong, kader Posyandu dan kader PKK Desa Rawakalong. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, innal aidin wal faidin, atas kehilapan kami, atas kealpaan kami dalam menjalankan tugas yang kami emban. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya di tahun berikutnya kita dapat bertemu kembali. Dan juga saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Desa Rawakalong agar selalu hidup bersih dan membuang sampah jangan sembarangan. Maka pada hari ini ya, bila mana kita ada sampah sebaiknya kita bersihkan bersama, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan juga untuk persatuan dan kesatuan kita, alhamdulillah di Desa Rawakalong selama 1 bulan yang saya sangat-sangat khawatirkan daripada gangguan ketertiban atau Kamtibmas Desa Rawakalong, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang kita khawatirkan. Demikian sekali lagi saya ucapkan innal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Rawakalong kita, yang mudah-mudahan semua kita bisa memaklumi dan juga menghayat dari semua yang telah diberikan beliau. Baik Bapak dan Saudara, dikarenakan waktu sudah berjalan terus, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membacakan dari hasil
infak dan sodakoh Bapak yang telah dikeluarkan sedusun Ciater. Di sini ada laporan dari Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh atau Bazis di dusun Ciater, dusun 4 Ciater ini akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil pengumpulan zakat fitrah seluruhnya sedusun Kampung Ciater atau dusun 4 Ciater, Desa Rawakalong, tahun 2026. Baik, beras terkumpul sebanyak 3.394 liter. Satu dusun beras terkumpul 3.394 liter dan uang sebesar 78.550.000. Saya ulangi, uang terkumpul sebesar 78.550.000 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan bila dinilai dengan uang 119.278.000 rupiah. Juta rupiah. Ya, jadi saya ulangi, jumlah seluruhnya bila dinilai dengan uang 119.278.000. Malu belum pernah lihat duit. Baik, untuk rincian adalah pembagiannya. Fakir miskin biasa di angka 75%, bagian 140.000 rupiah. Adapun amilin tingkat dusun 10%, 60.000 rupiah. Fisabilillah 10%, 60.000 rupiah. Sotor bajis desa 5%, 40. 4 juta rupiah, bukan 40, ini 40 di sana. Jadi jumlah seluruhnya 119.278.000 yang diterima oleh fakir miskin dalam bentuk beras sebanyak 6 liter dan dalam bentuk uang sebesar 140.000. Bila dijumlahkan seluruhnya dinilai dengan uang 212.000 rupiah. Jadi jumlah fakir miskin sedusun 4 Ciater sebanyak 405 orang. Jumlah keseluruhan 697 orang. Dan penerimaan zakat tahun lalu sebesar 123.418.000. Penerimaan zakat tahun ini 2026 119.278. Jadi semuanya ada penurunan sekitar 4.140. Itu saja penyampaian dari sini. Udah kesimak semua Pak? Simak ya. Selanjutnya kami atas nama pengurus Bajis tingkat dusun 4 Ciater mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya warga masyarakat Kampung Ciater, Desa Rawakalong. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan, yang telah diberikan mendapatkan limpahan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ciater 18 Maret 2026. Bajis dusun Ciater yang diketuai oleh saya sendiri dan sekretaris daripada Bapak Taufik Hidayat. Itu saja dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun penyusun selanjutnya, waktu Bilal kami persilahkan dengan sekolah. Sebelum Bilal kita naik, dari kemungkinan bapak dan saudara ibu agar bisa menyisihkan dari sebagian daripada hartanya, dan kami di sini diiringi dengan takbiran bersama yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas bapak-bapak kami persilakan dan juga disediakan, diawali, dan juga ibu-ibu yang di belakang yang bertugas untuk memungut amalnya agar dipersiapkan. Udah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara maupun saudari yang mudah-mudahan amal infak dan sedekahnya senantiasa mendapatkan ganjaran limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu saudara yang selaku bertugas selaku imam, yang bertugas selaku Bilal, yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ananda Gusti Nur Fadilah. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu saja dari saya, dari selaku pembawa acara. Bila mana ada kesalah kata dan salah ucapan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semuanya mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan harapan kita senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kami menanjak dari podium ini, kita kirimkan doa buat para ahli kubur kita, para orang tua kita yang sudah tiada di dunia ini, dan mudah-mudahan para almarhum kita senantiasa diampuni segala dosa-dosanya dan dirahmati dalam kuburnya, ditempatkannya di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak dan Ibu saudara sebutkannya pada ahli kuburnya pada masing-masing. Ala hadiniyah wa qulnatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ya ahlal kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Bapak dan Ibu Saudara, lanjutnya acara kita mulai di Bilal yang akan dibawakan oleh ananda kita Gusti Nur Fadilah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallu sunnatan Idil Fitri rak'atain jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatan li'idil fitri rak'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kepada para jamaah berdiri, kita melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Istaqimu waratibu istawu sufufakum Baina taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sholli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين اعلموا أن يومكم هذا اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم السرور يوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليه فيه الصيام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب
على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب السميع دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذنوب والوالدين وارحمهما كما ربونا الصغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, baik nikmat iman, Islam, ihsan dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan rutinitas tahunan kita, yakni pelaksanaan salat Idul Fitri. Tak lupa salawat dan salam baiklah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang sama-sama kelak kita mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, baiklah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah senantiasa kita membekali diri kita dengan iman dan takwa, karena hanya dengan takwa lah sebaik-baiknya bekal kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan telah berlalu, sabit bulan Syawal datang menjelang. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandangkan. Ini menandakan tanda-tanda insan muttaqin sedang mengucap syukur atas anugerah yang begitu besar ini. Mereka mengucapkan takbir bertanda syukur dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Takbir, tahmid dan tahlil berkumandang dengan syahdu membawa kita semua kepada suasana kebahagiaan, namun juga membawa nuansa kesedihan, bahkan keharuan. Kita bahagia karena telah berhasil memenangkan peperangan terbesar, yakni melawan hawa nafsu sebagai markasnya setan yang terkutuk, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Namun hadirin, kita pun menjadi sedih karena hari ini merupakan perpisahan dengan Ramadan, bulan yang dimana kedatangannya selalu kita rindukan. Keharuan ini semakin bertambah ketika dalam hati kita bertanya, apakah kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang? Kita pun terkenang dengan orang tua kita, istri kita, anak, saudara, dan teman-teman yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kita dalam merayakan kebahagiaan ini. Mereka telah pergi meninggalkan kita semua. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia, Allah terima iman Islamnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Namun hadirin, karena keadaan seperti ini seharusnya masih membuat kita tetap bersyukur, karena banyak dari saudara-saudara kita yang ternyata merayakan Idul Fitri pada hari ini di pengungsian akibat perang, merayakan Idul Fitri di penampungan akibat bencana alam. Bahkan ada pula yang berani dan berada di antara hujanan peluru, rudal dan bom yang mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan mereka kekuatan iman, dan memberikan semua jalan demi cepat berlalunya segala musibah dan penderitaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jika kita ibaratkan Ramadan sebagai sebuah perguruan tinggi, maka pada hari ini tak ubahnya kita para mahasiswa yang sedang merasakan kelulusan. Di pagi ini kita seperti mahasiswa yang baru saja merampungkan sejumlah ujian mata kuliah. Hari ini kita diwisuda, hari ini kita menjadi sarjana-sarjana Ramadan. Hari ini kita memang merayakan kemenangan hadirin, tapi tidak semua merasakan kemenangan. Tidak semua kita lulus dengan hasil memuaskan. Sekali lagi, sungguh tidak semua kita pada hari ini berhak diwisuda. Masih banyak di antara kita yang belum melaksanakan puasanya dengan berbagai alasan yang tak dibenarkan oleh syariat. Masih banyak di antara kita yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaus saja. Masih banyak di antara kita yang tidak mempuasakan anggota badan kita selain mulut dan kemaluan. Mereka inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya merasakan lapar, dan berapa banyak dari orang-orang yang sholat di malam hari tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali hanya merasakan lelahnya begadang. Sejatinya ketika Ramadan berlalu, ia akan meninggalkan bekas. Inilah di antara ciri diterimanya sebuah ibadah. Maka seorang ulama pernah berkata, ketaatan itu bisa diterima ketika ia melahirkan ketaatan yang lain. Jika di antara kita banyak yang telah melaksanakan ibadah tapi masih sering bergelimang maksiat, kita harus segera mengoreksi diri kita. Jangan-jangan ibadah kita hanya sebatas kegiatan rutin di mata manusia dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh kemarin seharusnya mampu melahirkan serangkaian ketaatan dan moral. Di antara nilai moral yang bisa dilahirkan dari ibadah puasa Ramadan di antaranya adalah keikhlasan, kedisiplinan, kepedulian sosial, kejujuran, dan kesabaran. Nilai moral yang bisa dilahirkan dari ibadah Ramadan yang pertama adalah keikhlasan. Sikap inilah yang mulai hilang dari umat Islam di negeri ini. Kita terlalu sulit mendapatkan orang-orang yang ikhlas, padahal ikhlas adalah nafas sekaligus tenaga suatu ibadah. Ibadah yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah jika dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan juga menjadi tenaga penguat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Suatu amal yang tidak dilandasi dengan keikhlasan biasanya tidak bertahan lama. Ia akan segera hilang dan ia akan kehilangan tenaga seiring habisnya faktor pendorong amal tersebut. Karenanya amat berbeda capaian suatu amal yang dimotori oleh keikhlasan dengan amal yang dilandasi oleh riya dan sum'ah. Amal yang dilandasi dalam pondasi keikhlasan akan jauh berkualitas dan bermutu. Tetapi sebaliknya hadirin, apabila suatu ibadah yang dilaksanakan karena ingin dilihat atau ingin didengar oleh orang lain, hasilnya banyak yang tak memuaskan. Maka Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Sebab ikhlas inilah yang menyebabkan kita mendapatkan petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka hadirin, keikhlasan dapat memberikan kekuatan rohani buat kita semuanya. Jiwa orang yang ikhlas tak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun. Ia akan mempunyai benteng pertahanan yang kokoh dan tak terkalahkan. Apa yang dialami para sahabat saat berperang melawan musuh menjadi bukti bahwa walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi bisa mengalahkan lawan. Kenapa? Sebab hal tersebut, kekuatan rohani dibentuk oleh keikhlasan, membuat mereka mampu menaklukkan musuh yang berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nilai moral yang bisa dilahirkan dari ibadah Ramadan yang kedua adalah disiplin. Sikap disiplin bisa kita petik langsung dari ibadah puasa. Meski makanan masih banyak terhidang, perut masih bisa menampung makanan, tapi kalau azan subuh sudah berkumandang, tak satu pun di antara makanan tersebut yang berani kita makan. Kita belajar disiplin, tidak berani melanggar. Begitu juga dengan saat berbuka, meski perut kita sudah melilit lapar, kerongkongan kering kehausan, walau waktunya tinggal 2 menit dan makanan sudah tersaji, kita tak akan memasukkan sedikit pun makanan itu sampai azan maghrib terdengar. Kita belajar disiplin, kita dididik bagaimana menjadi orang-orang yang taat kepada peraturan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, nilai moral yang ketiga yang bisa dilahirkan dari puasa Ramadan adalah kepedulian sosial. Kalau kita melihat ibadah kurban menjadi sarana-sarana orang miskin menikmati kekayaan orang yang mampu, maka ibadah puasa hadirin menjadi wahana bagi orang-orang kaya merasakan bagaimana penderitaan orang-orang papa. Benar-benar merasakan, bukan sebatas teori, bukan sebatas untuk kepentingan sesaat saja. Maka puasa mendidik kita menjadi orang yang peka terhadap kepedulian sosial. Karenanya sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan kedermawanan beliau lebih meningkat lagi. Untuk itu menjelang Idul Fitri dan pada hari ini kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Tujuannya apa? Agar jangan di antara kaum muslimin yang merasa sedih saat hari kemenangan ini tiba. Kita dianjurkan untuk berbagi, karena salah satu ciri daripada orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah adalah Allah menyebut bahwa di antara tanda orang-orang muttaqin adalah gemar berinfak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka dari itu, ketika kondisi umat sedang terpuruk, kepedulian sosial justru lebih dibutuhkan. Dengan berpuasa, kaum muslimin diharapkan mampu mengasah kepeduliannya terhadap sesama muslim yang lain. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, nilai moral yang keempat yang dilahirkan daripada puasa Ramadan adalah kejujuran. Kita belajar kejujuran dengan melaksanakan ibadah puasa. Berada dimanapun kita tetap memelihara puasa, baik saat berada di tengah-tengah keramaian, di tempat yang sepi, di masjid, di kantor dan tempat-tempat lainnya, kita tetap jujur bahwa kita sedang berpuasa. Begitu pentingnya kita memelihara sikap jujur hadirin, lantaran ia adalah induk daripada kebaikan. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, berbohong merupakan cikal bakal kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah radhiyallahu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Hadirin, ironisnya kini
kejujuran seperti barang yang sangat langka, yang sulit ditemukan. Kita sudah sangat terbiasa dengan kebohongan-kebohongan, dari hal yang paling kecil hingga kebohongan yang besar. Betapa sejahteranya masyarakat Indonesia ini jika kejujuran menjadi naungannya. Sebab dalam payung sistem kejujuran tentu takkan ada korupsi. Para pejabat dalam jajaran birokrasinya, baik pemerintahan maupun swasta, takkan berani memanipulasi angka dalam anggaran untuk mengeruk uang haram apabila kejujuran ditanamkan di dalam hati. Dengan merasakan pengawasan dari Allah, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sebaliknya, kita akan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Maka dari itu, kita akan bekerja sungguh-sungguh dan sepenuh hati karena kita sadar bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa senangnya, bahagianya jika orang melaksanakan suatu perbuatan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Nilai moral yang terakhir yang bisa dilahirkan pada puasa Ramadan adalah sabar. Ketika disebutkan kata sabar, seringkali yang terlintas di benak kita adalah bagaimana keteguhan menghadap penderitaan. Padahal hadirin, dalam buku yang berjudul Umdatus Sabirin wa Umdatus Syakirin, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa medan sabar terletak pada 3 tempat. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dimensi kesabaran tersebut pernah diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka untuk berbuat yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar terhadap perintah Allah dapat diwujudkan dalam 3 tahapan hadirin. Sabar sebelum memulai pekerjaan, sabar saat melaksanakannya, dan sabar ketika selesai mengerjakannya. Maka sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan, kita dituntut untuk meluruskan niat dan melepaskan diri dari noda-noda riya. Tanpa membebaskan diri dari 2 jeratan tersebut, mustahil ridho Allah Subhanahu wa taala bisa kita capai, bisa kita raih. Maka buang penyakit hati dalam diri kita sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Hadirin rahimakumullah, 5 pesan moral itu hanyalah sebagian dari hikmah puasa yang sejatinya tetap melekat pada diri kita saat Ramadan berlalu. Jika 5 pesan moral ini bisa kita pelihara, insya Allah kita berharap negeri ini akan bangkit dari keterpurukan dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum kembali kepada fitrah, hati kita yang bersih, lisan yang terjaga, dan akhlak yang mulia. Jangan biarkan semangat ibadah kita menurun. Jangan biarkan masjid menjadi sepi. Jangan biarkan Al-Quran kembali tersimpan tanpa dibaca. Mari kita wujudkan pribadi yang bertakwa dalam kehidupan nyata. Dalam keluarga, mari kita bangun kasih sayang. Dalam masyarakat, mari kita tebarkan kepedulian. Dalam pekerjaan, mari kita hadirkan kejujuran serta amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي حرم الصيام يوم العيد ضيافة لعباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Baiklah, kita akhiri khutbah ini dengan pembacaan doa. Semoga kita bisa tetap mempertahankan kemenangan yang telah kita raih di bulan Ramadan kemarin, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, salat kami, zakat kami, sedekah kami, dan seluruh amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah, yang Engkau terima amalnya. Jangan Engkau jadikan Ramadan sebagai bulan terakhir bagi kami, kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan saudara-saudara dan masyarakat kami, ya Allah. Limpahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan negeri kami yang aman, damai, makmur, dan negeri yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati kami, kuatkan persaudaraan kami, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari kebencian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keteguhan iman setelah Ramadan. Istiqomahkan kami, ya Allah, dalam kebaikan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والسدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله batin.